Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Bapak Ibu dimanapun siaran ini bisa didengar, bersyukur karena pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh untuk kita boleh berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan pada kami untuk kami boleh merenungkan pemberitaan firman Tuhan. Mari Engkau akan memberkati hati kami, supaya ketika firman-Mu boleh kami dengar, kami juga boleh melembutkan hati kami karena karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan semua pendengar dimanapun berada. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Kita diberkati ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini dan terus belajar melakukan, merenungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, suatu saat saya menengok seorang jemaat saya yang sedang sakit dan dia dirawat di rumah sakit. Saya berpikir ibu ini sepertinya sehat-sehat saja, tetapi kok ternyata sakit begitu. Lalu saya datang menengok beliau dan saya bertanya, "Ibu sakit apa sih? Wong biasanya sehat kok ibu kelihatan sakit hari ini sampai dibawa ke rumah sakit." Lalu si ibu itu dengan senyum, dia bilang, "Ibu, kata dokter saya kecapean." Loh, kok bisa kecapean? Jadi rupanya Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, ibu ini begitu semangat ketika diberitahu bahwa anak cucunya itu mau datang. Jadi sudah sekitar 2 tahun karena dia tugas belajar tidak bisa pulang. Dan ketika dia akan pulang anaknya itu, ibu ini begitu repotnya menyiapkan banyak hal yang disukai oleh anaknya. Terus saya tanya, "Lah ibu masak apa?" "Saya masak opor karena cucu saya suka opor, Bu. Saya juga masak tumpang karena anak saya suka tumpang. Tetapi penantu saya itu tidak suka tumpang. Lah terus, ya saya masak kering karena dia suka kering," begitu. Nah, karena senangnya begitu sampai ibu ini sakit. Tetapi saya tanya, "Ibu sakit ini karena kecapean?" "Iya, Bu. Tapi saya senang kok, Bu. Saya senang karena saya bisa menyiapkan apa-apa yang disukai oleh anak-anak saya." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa relevansinya cerita ini dari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini?
Kita tahu bahwa Injil Markus itu ditulis oleh Yohanes Markus pada sekitar tahun 55 sampai 65 Masehi. Dan tema besar dari Injil Markus adalah Yesus Sang Putra Hamba. Yang kita baca pada saat ini Markus 1 ayat 1 sampai 8 itu bercerita tentang seorang tokoh yang dipakai oleh Tuhan menjadi pembuka jalan untuk karya keselamatan dan kelahiran Sang Mesias. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu saudara-saudara, Yohanes Pembaptis itu lahir tahun 7 sebelum Masehi. Dia anak dari seorang imam yang bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Imam Zakaria dan Ibu Elisabet ini termasuk kaum Esen. Mereka hidup di dekat Laut Mati dan kelompok itu ada sekitar tahun 65 sebelum Masehi sampai sekitar 70 Masehi. Mereka berusaha untuk hidup suci dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang mereka lakukan tiap hari. Dan Yohanes Pembaptis itu lahir dari keluarga seperti ini. Bapaknya seorang imam dan ibunya bernama Elisabet, juga seorang wanita yang sangat taat. Nah, di usia 34 tahun atau sekitar tahun 27 Masehi, Yohanes Pembaptis ini menerima panggilan kenabiannya. Seperti yang tertulis di dalam ayat 2. Dan ini juga tertulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat 3. Bahwa menjadi sebuah nubuat seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini menjadi sebuah tanda bahwa Yohanes itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi karya Yesus Kristus di dalam dunia ini. Dan itu sudah dinubuatkan sejak Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara pendengar dimanapun berada, ketika Yohanes ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat, maka kehidupan Yohanes itu sudah diarahkan sebagai seorang hamba. Dia mengarahkan kehidupannya sehingga pada usia yang belum tua sekali di saat itu, usia 34 tahun, kemudian dia berada di padang gurun. Dia mulai hidup dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, tidak minum anggur, dan dia menyucikan hidupnya karena dia menyadari bahwa dia adalah orang yang akan dipakai Tuhan untuk karya keselamatan dari Sang Mesias itu. Sehingga ketika dia hidup di hutan, dikatakan dia minumnya madu hutan, makanannya adalah belalang. Apa yang difirmankan oleh Tuhan ketika ada di dalam kitab Yesaya, nubuatnya itu kemudian untuk seorang utusan yang mendahului Kristus itu digenapi di dalam Nabi atau Yohanes Pembaptis. Nah, apa saja tugas Yohanes Pembaptis? Ketika Tuhan mengatakan bahwa memang Yohanes Pembaptis itu akan mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat itu. Ada beberapa hal yang kemudian dipersiapkan atau diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama yaitu bertobatlah. Bapak Ibu, bertobat itu dalam bahasa Yunani metanoia atau berbalik arah. Dan ketika seseorang itu bertobat, dia memang harus berbalik arah. Kalau dulu dia pemarah, menjadi tidak pemarah. Kalau dulu dia penipu, dia tinggalkan itu dan tidak menipu lagi. Kalau dulu dia suka korupsi, tinggalkan itu dan dia tidak korupsi lagi. Berbalik arah itu bukan hal yang mudah atau menyenangkan. Karena rupanya hidup di dalam dosa itu adalah sebuah hal yang menyenangkan, melenakan untuk setiap kita manusia berdosa ini. Tetapi Yohanes menyerukan bahwa bertobatlah. Dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yohanes mengatakan, berilah dirimu dibaptis.
berilah dirimu dibaptis. Dalam bahasa Yunani, baptis itu adalah baptisma, atau sebuah proses mencelupkan diri ke air atau masuk, ditenggelamkan, atau kemudian dikeluarkan lagi. Jadi ada penenggelaman terhadap setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga Yohanes menyerukan, berilah dirimu dibaptis. Itu artinya menenggelamkan diri dosa-dosa kita untuk kita boleh hidup baru setelah kita dikeluarkan dari air itu. Nah, Bapak Ibu, ini juga bukan hal yang mudah. Karena ketika kita ditenggelamkan itu artinya memang segala sesuatu yang tadinya baik-baik saja bisa saja dirusak di dalam air itu, tetapi ketika kita muncul itu kemudian menjadi sesuatu yang memang baru, dan semua harus kita tinggalkan supaya kita bisa merasakan bahwa baptisan itu adalah sesuatu kelahiran yang baru. Dan yang terakhir yang dikatakan oleh Yohanes, dan Allah akan mengampuni dosamu. Pengampunan itu adalah sesuatu yang membuat setiap orang bisa merasakan kehidupan. Tetapi lihat bahwa yang terjadi saat-saat ini, Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang kemudian bersalah kepada kita, bukannya kita mengampuni, tetapi kita lebih ke arah menghakimi. Jadi hobi kita itu adalah menghakimi. Kamu salah, kamu tidak benar, kamu tidak baik, itu adalah hobi kita. Pasti akan membawa dampak tidak baik bagi orang yang bersalah. Tetapi dikatakan bahwa Allah akan mengampuni dosamu. Itu artinya bahwa semua pelanggaran kita akan diampuni, kemudian kita memiliki kehidupan yang baru karena pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau saya boleh memberi judul seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa menyongsong kedatangannya. Bulan-bulan ini kita sedang sudah memasuki bulan Desember. Itu artinya kita memasuki masa-masa yang disebut dengan masa Advent atau masa penantian. Siapa yang kita nantikan? Dia adalah Sang Juru Selamat yang akan lahir pada peristiwa Natal yang kita peringati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana sikap kita ketika kita akan menyongsong kedatangan Tuhan di Natal ini? Tadi saya berkata bahwa ada seorang ibu sampai dia jatuh sakit karena begitu besar hasratnya untuk menyambut anaknya yang akan datang, yang akan pulang begitu. Nah, tentu ketika kita menyambut yang dikatakan akan datang itu adalah Sang Juru Selamat, harusnya semangat kita juga seperti ibu tadi. Kita melakukan banyak hal untuk menyambut hadirnya Sang Juru Selamat itu. Tetapi benarkah seperti itu yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sekarang misalnya berumur 50 tahun dan Bapak Ibu itu Kristen sejak kecil, akhirnya Bapak Ibu sudah melaksanakan Natal, merayakan Natal itu ya 50 kali. Mungkin kita akan bilang, kok ya biasa-biasa saja. Yang membuat biasa itu siapa? Ya hati kita sendiri sebenarnya. Karena peristiwa Natal, menyongsong kehadiran Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Kalau kita dikabari, Bu, nanti Desember saya mau pulang, padahal kita baru berpisah saja sama anak kita 2 tahun mungkin, atau bahkan baru 1 bulan, dikabari sudah senang sekali. Nah, peristiwa akan datangnya Juru Selamat itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, bahkan berabad-abad sebelum Sang Juru Selamat Yesus Kristus itu lahir di tengah-tengah dunia. Tetapi bagaimana kita merespon berita ini, itulah yang akan menentukan apakah Natal itu bermakna dalam kehidupan kita. Kalau respon kita itu biasa-biasa saja, tentu kita juga akan melihat bahwa oh, Natal sekarang seperti ini, Natal besok seperti itu, dan biasa-biasa saja. Selesai Natal, tidak akan ada sesuatu yang
memotivasi kita untuk terus hidup benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara pendengar dimanapun berada, lalu terkait dengan firman Tuhan, setelah Yohanes itu menyucikan hidupnya, menyiapkan hidupnya untuk memang menerima panggilan dan tugasnya, menyiapkan jalan bagi Sang Mesias, berita itu juga sampai kepada kita hari ini. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya di dalam kehidupan kita boleh juga menyongsong kedatangan Tuhan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu, dan itu menjadi sebuah proses yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita merasakan sukacita. Jadi ketika kita mendengar bahwa kalau kita mau Natalan, kalau kita mau menyambut Yesus Sang Juru Selamat, milikilah rasa sukacita. Sukacita itu ya harus diekspresikan Bapak Ibu. Jadi jangan diam saja. Yang jadi panitia ya biar yang muda-muda saja, yang kerja biar yang muda-muda saja, begitu seringkali kita. Tetapi orang yang bersukacita itu tidak pandang usia dan tidak pandang keadaan. Mungkin kita akan merasa, oh sekarang zamannya sulit ya, apa-apa harus dihemat, apa-apa harus sederhana, begitu. Tetapi lihatlah bagaimana ketika berita tentang kelahiran Yesus itu disampaikan kepada kita. Bagaimana kita merespon berita ini dengan sukacita, tidak berkeluh kesah, dan sukacita kita itu diwujudkan di dalam proses hidup kita. Kita harus bersukacita Bapak Ibu, senang. Jangan, wah Natal itu berarti kita iuran lagi, Natal itu paling ya kita kerja lagi, begitu. Jangan. Bersukacita itu artinya merelakan hati kita untuk kita terikat pada peristiwa Natal itu. Merelakan hati kita untuk kita diikat dengan peristiwa Natal yang akan terjadi. Jadi jangan masa bodoh, wis Natal itu kan urusan gereja, Natal itu kan urusan panitia. Karena berita Natal ini harus membawa sukacita dalam hidup kita. Kalau sudah senang itu Bapak Ibu, menunggu itu rasanya berdebar-debar. Kalau Bapak Ibu diberitahu anaknya mau pulang, suaminya mau pulang, pacarnya mau pulang, begitu, rasanya senang. Dan kita akan menjalani hari-hari kita dalam menunggu itu sambil senyum-senyum, wah membayangkan bagaimana orang yang kita kasihi nanti pulang. Dan kabar sukacita Natal itu ada pada kita. Bagaimana kita akan menjalani hari-hari kita untuk menyiapkan Natal. Karena nanti kita akan bertemu dengan Mesias yang menjadi juru selamat kita itu. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita memiliki roh kerendahan hati. Sukacita Natal itu harus dibarengi dengan kerendahan hati. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam peristiwa Natal yang kita tunggu, yang kita sambut, itu adalah seorang bayi. Dan dia adalah lemah Bapak Ibu. Dia bukan orang yang hebat, bukan tokoh yang hebat yang akan kita sambut itu, yang kemudian kedatangannya dirayakan dengan luar biasa, dijaga ketat oleh pengawal. Tidak. Yang kita sambut dalam peristiwa Natal itu adalah bayi Yesus yang lahir dalam kesederhanaan. Apakah kesederhanaan ini membuat kita kecewa? Ataukah kesederhanaan ini justru akan membuat diri kita semakin rendah hati? Orang yang datang ke palungan Tuhan itu tidak bisa dia datang kemudian dengan muka yang menengadah. Tetapi setiap orang yang akan datang kepada bayi Yesus di palungan Tuhan itu, dia harus merendahkan hatinya. Bahkan dia harus menunduk untuk dia bisa sampai kepada bayi Yesus itu. Yang ketiga Bapak Ibu yang ingin saya katakan, mari kita menyiapkan diri kita. Simbah yang saya temui di rumah sakit itu, dia mempersiapkan semuanya sampai kecapean Bapak Ibu. Yang intinya adalah ketika dia mempersiapkan itu totalitas. Apa yang dia sukai, anak-anaknya sukai, dia tahu.
Apa yang harus kita teladani Bapak Ibu? Ketika kita menyiapkan menyongsong kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, mari kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Nah, ini sesuatu yang kadangkala kita lupa Bapak Ibu. Ketika kita akan bersiap diri untuk menyambut Natal, kita kadang lupa, ya pokoknya yang saya suka saja yang saya siapkan. Tetapi jauh lebih daripada itu, kita harus mulai belajar untuk menyiapkan apa yang menjadi kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebetulnya itu kesukaan Tuhan itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu dan saya tidak suka. Bagaimana kita harus tahu bahwa Tuhan itu suka ketika umatnya rukun. Tuhan itu suka ketika umatnya saling tolong menolong. Tuhan itu suka ketika hidup kita benar, jujur, tidak pernah korupsi, tidak pernah berlaku tidak sopan. Itu yang Tuhan sukai. Dan ketika kita akan menyiapkan Natal, mari kita belajar untuk menyiapkan sesuatu yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Dan saya sudah katakan, apa yang Tuhan sukai itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Ataukah kita sudah melakukan ini? Atau ketika kita akan menyiapkan kedatangannya, kita hanya berfokus apa yang menjadi kesukaan kita. Bapak Ibu, betul ketika kita menyiapkan apa yang Tuhan sukai, Bapak Ibu dan saya bisa saja sakit. Karena sesuatu yang Tuhan sukai, itu kadangkala tidak enak. Kadangkala membuat Bapak Ibu dan saya itu harus menderita secara manusiawi. Kan enaknya kalau ada orang yang menipu itu ya sudahlah, diviralkan saja. Ayo kita jotos dia, kita balas dia. Itu yang kita sukai. Tetapi Tuhan tidak begitu. Ada orang yang menipu, mari kita datang secara baik, kita ingatkan secara baik, kita buat dia menjadi orang yang mau mengakui kesalahannya dan bertobat. Bapak Ibu, sesuatu yang penting. Mari kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Supaya ketika Tuhan datang di masa Natal, kita bisa mengatakan, Tuhan, saya sudah menyajikan banyak hal yang Tuhan sukai. Mungkin memang belum sempurna, tetapi mari kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan sukai dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang ingin saya katakan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Natal adalah peristiwa yang sering kali kita lalui di dalam kehidupan kita. Tetapi setiap orang yang mengerti bahwa Natal itu adalah menyiapkan sesuatu yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Natal menjadi sebuah proses yang harus kita lalui dengan perjuangan, yang harus kita lalui dengan sukacita, yang harus kita lalui dengan kerendahan hati, supaya ketika kita bertemu dengan Sang Juru Selamat, kita bisa merasakan pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Akhirnya saya mengatakan, selamat menyongsong kedatangan Tuhan di Natal 2024 ini. Persiapkan apapun yang Tuhan suka dalam hidup kita. Kalau masih ada sesuatu yang kiranya Tuhan tidak suka, masih ada kesempatan untuk kita menanggalkan semua itu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa berita Natal adalah berita sukacita yang harus kami respon, baik secara pribadi ataupun secara kolektif di dalam persekutuan kami. Pagi hari ini, ajari kami untuk terus bersukacita mendengar berita Natal. Ajari kami untuk rendah hati mendengar berita Natal. Dan secara khusus, ajari kami untuk mempersiapkan diri kami, melakukan dan menyiapkan apa yang Tuhan suka atas kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa untuk para pendengar dimanapun mereka berada. Kalau mereka mendengarkan renungan pada pagi hari ini, berikan setiap pendengar kesehatan, keselamatan,
kelimpahan, dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Kami bersyukur dengan Kabupaten Sragen yang kami cintai. Pilkada boleh berjalan dengan damai, dan semua itu karena berkat Tuhan. Siapapun yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Sragen ini, kiranya Engkau yang akan membimbing dan memberikan kebijaksanaan. Kami berdoa untuk Ibu Bupati dan juga staf-stafnya. Tuhan akan memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebijaksanaan. Di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, Tuhan akan terus memberikan berkat kesehatan. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap gereja yang ada di Kabupaten Sragen ini. Ketika kami harus menyiapkan dan menyongsong kedatangan Tuhan, berikan kami berkat untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau atas setiap gereja di Kabupaten Sragen. Terima kasih, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.